Jadi civic literasi ini tidak bisa hanya dibelajarkan, Kang. Tapi juga harus dihabituasikan. Dewasa ini, warga negara muda itu dituntut tidak hanya bisa membaca buku, tapi juga membaca situasi. Apabila literasi kewarganegaraan kita ini sudah bagus, sudah tidak lagi yang namanya itu perundungan gitu. Perundungan, betul. Sudah tidak ada lagi yang namanya main hakim sendiri gitu di kalangan pemuda. Kalau dalam teori kewarganegaraan namanya komunitarian gitu. Komunitarian. Ya kan, kebersamaan. Komunitarian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rismanur Hakim di channel Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan ngobrol santai bersama Kang Agil, yang mana Kang Agil ini sudah ada di video sebelumnya tentang bedah peran, dan sekarang kita coba ngobrol santai membahas suatu isu, suatu konsep ya, dengan orang yang dikatakan ahli dalam bidangnya. wah. Karena kebetulan Kang Agil ini sering menulis gitu ya, sering menulis jurnal, sering menulis di media online, di media cetak, bahkan ini sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya menulis jurnal atau riset tentang, ini kalau tidak salah judulnya itu membangun smart and good young citizen melalui program organisasi kepemudaan berbasis civic literasi, betul ya? Siap, Pak Risman. Oke, jadi sebuah jurnal riset berarti ya, riset tentang civic literasi. Nah, sekarang kita akan membahas gitu ya, membahas tentang civic literasi. Itu bagaimana, apa sih itu civic literasi, kemudian bagaimana korelasinya dengan organisasi kepemudaan, yang mana di video sebelumnya juga saya Kang Agil sudah bertanya-tanya tentang literasi dan organisasi kepemudaan dari perspektif organisasi kepemudaannya. Waktu itu saya mewawancarai ketua PMII Kabupaten Sumedang. Nah, sekarang langsung dengan akademisi, membahas tentang civic literasi. Oke, Kang Agil, langsung saja pada pertanyaannya nih, Kang Agil. Apa sih, Kang Agil, civic literasi itu? Baik, Kang. Secara sederhana, civic literasi adalah literasi kewarganegaraan ya. Berarti kemampuan seorang warga negara untuk menganalisis, menelaah, merefleksikan realitas kewarganegaraan di suatu negara bangsa, termasuk memiliki kesadaran untuk mengatasi masalah tersebut secara sukarela gitu. Maka literasi kewarganegaraan ini dalam kategori ringkas bisa dikatakan sebagai melek kewarganegaraan, adab kewarganegaraan, termasuk keterampilan kewarganegaraan gitu. Maka bisa dikatakan civic literasi adalah mencerminkan keterampilan abad 21, Kang. Seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan juga kreatif dan inovatif. Itu adalah civic literasi. Maka konteks civic literasi di Indonesia adalah literasi kewarganegaraan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila gitu sebagai landasan filsafat bangsa. Gitu. Jadi civic literasi ini tidak bisa hanya dibelajarkan, Kang. Tapi juga harus dihabituasikan. Karena kalau belajar kan hanya textual learning ya. Termasuk kontekstual, tapi ketika kita dihabituasikan berarti terdapat yang namanya transformasi nilai-nilai kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, termasuk pengetahuan kewarganegaraan. Untuk apa ya? Minimalnya untuk membentuk warga negara yang diharapkan dalam tanda kutip ya oleh negara. Berbicara masalah Indonesia, apa sih yang diharapkan? Tentu warga negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, atau menurut akademisi itu adalah Pancasilais ya kan? Pancasilais. Itu adalah literasi kewarganegaraan. Mengapa dibungkus dalam literasi kewarganegaraan? Karena untuk akomodatif ataupun relevan dengan generasi milenial. Termasuk untuk memberdayakan ragam organisasi kepemudaan gitu di Indonesia gitu. Karena banyak ya organisasi kepemudaan, entah itu tingkat desa bahkan sampai tingkat nasional kan.
contohnya di desa itu kan banyak sekali ya Karang Taruna gitu. Maka diharapkan ketika kajian ini sudah rampung dikatakan sebagai jurnal atau memiliki keabsahan ilmiah, dijadikan suatu rekomendasi gitu dalam menjalankan setiap program kerja. Minimalnya yang mencerminkan civic literasi. Sehingga dalam beberapa tahun lagi tidak hanya program kerja ataupun program kemudaan yang sifatnya profit oriented gitu, tapi sifatnya lebih pada nirlaba, lebih saintifik, lebih memberdayakan, dan juga lebih inklusif gitu, menyeluruh dan bisa membangun generasi muda Indonesia agar mampu atau memiliki mental dan karakter dalam membangun peradaban, Kang. Gitu. Kang Agil, kalau literasi itu kan kadang orang menyamakannya dengan membaca gitu ya dan lain sebagainya. Nah, apakah bentuk dari civic literasi ini apa gitu? Apa saja yang bisa dikatakan bahwa civic literasi gitu konsep itu? Civic literasi ini bukan hanya membaca, Kang, tapi juga pelatihan itulah civic literasi. Kan banyak ya di mahasiswa itu ada LKM ya. Pendidikan itu adalah civic literasi. Termasuk aktivitas sosial yang sifatnya sukarela adalah civic literasi. Yang penting adalah menumbuhkan literasi kewarganegaraan, karena kan dewasa ini warga negara muda itu dituntut tidak hanya bisa membaca buku, tapi juga membaca situasi. Itulah yang diharapkan output dari civic literasi gitu. Karena mohon maaf Kang, apabila literasi kewarganegaraan kita ini sudah bagus, sudah tidak lagi yang namanya itu perundungan gitu. Perundungan, betul. Sudah tidak ada lagi yang namanya main hakim sendiri gitu di kalangan pemuda. Sudah tidak ada lagi namanya premanisme. Tidak ada lagi yang namanya intoleransi, kekerasan dan lain sebagainya gitu. Jadi setelah civic literasi ini kemudian memunculkan kesadaran. Kesadaran. Jadi secara kognitif mampu, kemudian secara afektif, kesadaran, secara sikap juga dia akan bisa menerapkan. Bahkan tidak hanya kesadaran, menimbulkan yang namanya mental sukarela gitu kan. Mental sukarela. Karena kan hari ini sulit ya menemukan pemuda yang ingin sukarela dalam melakukan pengabdian ya gitu. Ataupun terlibat aktif lah dalam lingkungan sosialnya. Itu adalah yang diharapkan dari civic literasi. Tidak hanya sadar tapi juga sukarela gitu. Dalam ya minimalnya melakukanlah aktivitas positif yang bisa dia lakukan gitu. Karena bukan berbicara lagi kamu, aku, atau kami, tapi adalah kita. Civic literasi itu adalah bersama gitu, kolaborasi semangatnya. Oke Kang Agil, mungkin kita tadi sudah disinggung organisasi kepemudaan, karena fokusnya organisasi kepemudaan atau pemuda. Bagaimana sih organisasi kepemudaan bisa dikatakan membuat program yang berbasis civic literasi? Atau gimana sih indikatornya sehingga organisasi kepemudaan itu sudah menerapkan konsep civic literasi dalam organisasinya? Berbicara masalah indikator yang paling mendasar, prinsipil itu saya kembalikan kepada setiap organisasi terkait gitu. Misalnya berbicara masalah organisasi kepemudaan, berarti kan dalam konteks desa saya Karang Taruna, berarti kan minimalnya harus memberdayakan masyarakat muda sekitar ya, atau pemuda sekitar. Berbicara masalah organisasi kemahasiswaan, berarti harus memberdayakan mahasiswa terkait gitu ya. Nah, itu adalah indikator dasar. Tetapi ketika berbicara masalah apa yang minimalnya harus eksis ketika membuat civic literasi, berarti nilai-nilai kewarganegaraan, prinsip-prinsip kewarganegaraan, termasuk masalah-masalah kewarganegaraan harus terintegrasi kepada civic literasi tersebut. Misal di Karang Taruna ingin membuat program mengatasi kemiskinan, misalnya melalui pemasaran produk desa berbasis IT, itu civic literasi, Kang. Karena mengatasi masalah kewarganegaraan berupa kemiskinan ataupun ya minimalnya gaptek teknologi menjadi melek gitu. Dalam konteks mahasiswa, civic literasinya misalnya membangun mental kepemimpinan, termasuk melakukan pengabdian masyarakat selaku tridharma ya, dan juga wajib melakukan penelitian sosial walaupun sifatnya mini riset. Karena
yang namanya riset itu kan adalah pendekatan saintifik untuk mengatasi masalah ya gitu, agar efektif efisien. Maka itu adalah civic literasi. Intinya civic literasi adalah semangat kewarganegaraan untuk mengatasi masalah kewarganegaraan melalui ataupun berbasis nilai-nilai kewarganegaraan ataupun pengetahuan dan juga kecerdasan kewarganegaraan itu. Maka civic literasi ini lebih kepada mengintegrasikan hal-hal yang harus diintegrasikan gitu. Agar sifatnya tidak terpisah lah gitu kan. Kadang-kala berbicara masalah kemiskinan misalnya Kang. Itu kan yang menjadi presidennya adalah ada pewenang pemerintah. Ataupun eksis di pembisnis gitu, ataupun pemilik modal ya. Tapi apabila kita lebih refleksikan, ternyata mengatasi itu tanggung jawab kita bersama gitu. Nah, civic literasi ini berupaya untuk menjalankan itu gitu. Karena apa? Karena minimalnya untuk mengatasi masalah yang bersifat dinamis dan kompleks itu tidak bisa ego sektoral itu. Maka harus berbasis kebersamaan, karena Indonesia itu punya gotong royong Kang. Kalau dalam teori kewarganegaraan namanya komunitarian gitu. Ya kan, kebersamaan. Nah, itu adalah budaya kewarganegaraan yang ingin dihadirkan oleh civic literasi gitu. Karena apabila kita sudah memiliki kapasitas civic literasi mumpuni, kiranya kita sudah tidak lagi membeda-bedakan orang gitu. Jadi kadang suka lempar tanggung jawab gitu ya. Ini tanggung jawab, padahal dalam konteks persoalan kewarganegaraan kadang banyak permasalahan yang sebenarnya tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Dan civic literasi berusaha untuk itu.